Kembali bersama saya, Abjul Kultum, untuk membantu anak-anak yang ada di Indonesia untuk belajar tentang termokimia. Nah, jadi kita masuk langsung. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar. Kita lambangkan dengan delta H 0F ya. F-nya di sini adalah formation, pembentukan. Jadi kalau standar itu adalah entalpi untuk membentuk 1 mol senyawa. Berarti intinya yang terbentuk harus senyawa. Yang terbentuk ya harus senyawa dan keadaannya harus 1 mol. Dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Tidak boleh dari senyawa, tapi harus dari unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya berarti unsur pembentuk dari senyawa tersebut. Nah, jadi kalau terbentuk 1 mol, artinya koefisien harus 1. Artinya tidak boleh di luar dari 1 ya. Tidak boleh di luar. Ya, ini tidak boleh atau tidak di luar 1 mol. Berarti kalau di luar 1 mol itu artinya tidak standar. Nah, begitu. Nah, misalnya tuliskan persamaan reaksi dari A. Pembentukan gas CO2 melepas kalor sebesar 393,5 kJ per mol. Nah, biasanya entalpi pembentukan itu adalah reaksi eksoter. Tapi biasanya ya, nggak semua. Nah, jadi kita jawab. Untuk yang A, pembentukan gas CO2 melepas kalor sebesar 393,5. Nah, jadi kita buat gini. Yang pertama, pembentukan CO2 gas. Berarti kita buat yang terbentuk itu harus posisi di kanan. Maka CO2 gas ini terbentuk dari unsur-unsurnya. Maka unsur-unsurnya adalah unsur C dan O2. Nah, pada keadaan standar, O2 kan gas ya. Lalu C solid atau padat, karbon ya. Jadi C tambah O2 menjadi CO2. Nah, maka kalau pembentukan 1 mol, maka CO2-nya tidak boleh koefisien selain 1. Maka ini sudah pas ya. Berarti C-nya di kiri, di kanan 1, C-nya udah pas. O-nya 2, ini 2. Udah pas. Dikatakan di situ adalah memiliki kalor sebesar 393,5. Nah, ini kan katanya melepas kalor. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita udah bahas kalau ada kata-kata melepas kalor, menghasilkan kalor, itu artinya reaksi eksoterm, berarti deltahannya minus tandanya. Maka ini 393,5 kilojoule per mol. Jadi per mol itu artinya untuk 1 mol senyawa yang terbentuk. Nah, begitu. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah pembentukan air. Kita buat di sini air. Nah, H2O ya. H2O pada keadaan standar, H2O itu kan cair. Berarti liquid. Nah, dia terbentuk dari unsur-unsurnya. Berarti unsur-unsurnya adalah unsur H2 dan O2. Nah, kita tahu H2 itu adalah keadaan gas pada keadaan kamar atau suhu kamar. Keadaan standar. Nah, kemudian O2 juga gas. Nah, nggak boleh kita ubah H2O-nya. H2O-nya harus tetap koefisien 1 ya. Maka yang boleh diubah adalah posisi koefisien yang ada di sebelah kiri. Produknya nggak boleh. Berarti hanya 2, hanya 2. O-nya 1. Di O2 dia 2. Berarti supaya 1 maka ini setengah ya. Setengah kali 2, 1. Jadinya sama semuanya. Lalu katanya menghasilkan atau melepaskan kalor sebesar 285. Berarti minus 285,8 kilojoule per mol. Nah, itu dia. Jadi kalau ada kata melepas itu minus tandanya. Nah, kemudian yang ketiga, yang C, pada pembentukan 42 gram NaHCO3 dilepas kalor sebesar 47,5 kilojoule. Nah, dari sini tidak ada tanda per mol, berarti bukan untuk 1 mol. Maka kita masukkan untuk yang 1 mol nanti. Nah, kita hitung dulu lah molnya. Nah, mol dari siapa itu? NaHCO3. NaHCO3 sama dengan, kalau di soal ada massa, berarti kita bagilah massa dengan MR-nya. Gram per MR ya. Massanya di soal ada 42. Kita hitung MR-nya.
Ini kan Na berapa itu? AR-nya tadi di sini udah ada 23. H1 C 12 O 3 kali ARO 16, 3 kali 16 48 ya. Oke, ini hasilnya sama dengan 42 per, nah ini kita hitung 24. Ini 12 tambah 48 60 ya. 60 tambah 24 berarti 84. Nah, ini tepat hasilnya 0,5 atau setengah mol. Jadi katanya ketika dia dibentuk 42 gram, kalori yang dilepas 47,5. Jadi artinya pada keadaan 0,5 mol, ini boleh 0,5 kita buat ya. 0,5 mol samanya itu ya. Dengan setengah 0,5 mol kita buat delta H-nya sebesar dilepas berarti minus 47,5 kilojoule. Berarti kalau dari sini untuk 1 mol berapa? Kalau untuk 1 mol maka dapat dari sini delta H sama dengan ya, ini 0,5 mol segini. Berarti kalau 1 mol ya udah berarti minus 47,5 dibagi dengan 0,5. Atau bolehlah kita buat ini saya bawah aja lah, sama dengan 47,5 dikali 2 lah. Berarti itu hasilnya adalah 90 berapa itu? 95 ya. 95 kilojoule per mol. Kira-kira gitulah. Jadi untuk 1 mol dia berarti udah jadi minus 95. Tadi kalau untuk 0,5 mol atau setara dengan 42 gram, dia masih dalam keadaan 47,5 dilepas kalornya. Berarti kalau untuk 1 mol ya kali 2 kan? Nah, atau dibagi 0,5. Itu hasilnya jadi 95 kilojoule per mol. Maka dari sini ada dapatlah persamaannya. Katanya pembentukan dari NaHCO3 ya, NaHCO3. Nah, HCO3 berarti terbentuk dari unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya berarti tentunya adalah Na padatan ya, solid ya, tambah H berarti H2. Dia harus unsur-unsurnya, bukan atomnya. Unsurnya. Ini O berarti O2. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa di kanan tidak boleh diubah. Berarti ini harus tetap koefisien 1. Ya, Na-nya 1, 1. H-nya 1 di sini, ini 2 berarti kali setengah. Lalu O-nya 3. Berarti di sini 3 per 2 ya. 3 per 2 kali 2 kan hasilnya 2. 3 hasilnya sama di kanan ya. NaHCO3 itu liquid ya. Maka delta H-nya sama dengan, nah ini udah dapat dari untuk per mol berarti 95 kilojoule per mol. Jadi di dalam persamaan kita usahakan keadaannya adalah dalam bentuk 1 mol. Jadi untuk pembentukan berarti yang terbentuk harus 1 mol dari unsur-unsurnya. Begitu ya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang penguraian standar. Ya, penguraian standar. Nah, penguraian standar atau delta H0D decomposition. Penguraiannya yaitu adalah entalpi untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Tetap harus ada pada keadaan standarnya ya. Nah, jadi ini sebenarnya kebalikan dari pembentukan. Kalau pembentukan yang terbentuk senyawa, kalau penguraian yang terurai senyawa. Kalau pembentukan yang terbentuk dia dari unsur-unsurnya. Kalau penguraian menguraikan menjadi unsur-unsurnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini dia. Jadi 1 mol senyawa, ya ini ya. 1 mol senyawa terurai sama artinya dengan koefisiennya sama dengan 1. Berarti ini kalau penguraian yang di kanan harus 1 mol. Kalau pembentukan yang, kalau penguraian yang di kiri harus 1 mol atau koefisien 1. Kalau pembentukan yang di kanan harus 1 mol. Nah, jadi ini sebenarnya sederhana kebalikan dari si pembentukan. Coba kita buat. Yang A. Penguraian air memerlukan kalor sebesar. Jadi kata memerlukan ini artinya delta H-nya positif.
Nah, jadi penguraian H2O, berarti H2O-nya harus di sebelah kiri. Air pada keadaan standar cair ya. Berarti hasilnya jadi unsur-unsur dari H2O itu kan berarti H2 gas tambah O2 gas. Tidak boleh kita buat dia H atau O. Bukan atom-atomnya, tapi unsur-unsurnya. Nah, itu. Maka delta H-nya sebesar, memerlukan berarti positif, 285,8 kJ per mol. Oke. Jadi yang di kiri ini tidak boleh lagi kita ubah koefisiennya. Berarti ini tetap 1. Ini udah sama ya hanya ya. Karena di kiri 2, di sini udah sama-sama 2. Tapi O-nya di kiri itu 1, ini masih 2. Berarti supaya sama-sama 1, ini jadi setengah. Pokoknya yang boleh diubah koefisiennya harus produknya. Karena yang terurai harus 1 mol ya. Lalu yang B, penguraian gas C2H6. Ya, gas etana. C2H6 gas terurai menjadi unsur-unsurnya. Berarti tentunya unsurnya adalah karbon. Wujudnya padat ya. Lalu H6 berarti H2. Jadi kita nggak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh H, nggak boleh H3, H4, H5, dan seterusnya. Pening kita nanti ya. Jadi harus unsur-unsurnya, unsur dari H itu H2 dalam bentuk H2 ya. Nah, jadi C-nya di kiri 2 berarti di sini 2. Nggak boleh kita ubah ini, harus tetap 1. Hanya 6 berarti 3. Iya. Delta H-nya sebesar. Ini katanya terurai dia membutuhkan panas. Panas itu sama dengan kalor atau entalpi dibuat samanya itu ya. Berarti positif 84, berapa itu? 7 kilojoule per mol. Jadi pada umumnya bahwa penguraian itu biasanya entalpinya atau perubahan entalpinya adalah positif, atau kita bilanglah reaksinya endoterm. Kalau pembentukan umumnya eksoterm, tapi umumnya ya, nggak selamanya, nggak semua soal. Oke, kita lanjut sekarang pembakaran. Nah, pembakaran. Nah, sekarang kalau pembakaran berarti adalah entalpi untuk membakar 1 mol unsur atau senyawa dalam keadaan standar. Jadi boleh yang terbakar unsur, boleh yang terbakar senyawa. Tentunya kalau terbakar itu berarti memerlukan gas oksigen. Jadi boleh kita katakan entalpi pembakaran berarti entalpi untuk membakar 1 mol unsur atau senyawa dengan gas oksigen pada keadaan standar. Jadi delta H0C, C-nya itu combustion, pembakaran ya. Nah, ingat, pembakaran itu pasti reaksinya eksoterm. Ya, semua kalau reaksi pembakaran pasti melepas panas. Itu masuk akal ya. Jadi kalau kertas misalnya kita bakar, kita rasakan di lingkungan atau di sekitar dari pembakaran itu panas. Berarti artinya sistem melepas panas atau kalor ke lingkungan. Itu artinya eksoterm. Berarti 1 mol zat terbakar artinya koefisien yang terbakar harus 1 mol. Ya, yang terbakar 1 mol. Jadi intinya gini, pembentukan berarti yang terbentuk 1 mol. Penguraian berarti yang terurai 1 mol. Kalau pembakaran, yang terbakar harus 1 mol. Nah, contoh. Tentukan persamaan reaksi jika A. Pembakaran sempurna gas metana melepas kalor 802 kJ per mol. Kita buat ya, pembakaran metana. Metana itu gas CH4 ya. CH4 gas. Kita bakar berarti tambah O2. Oke, O2 tentunya gas ya. Nah, setiap pembakaran sempurna hasilnya adalah CO2 gas ditambah dengan H2O. Ya, gas. Nah, delta H-nya katanya adalah melepas kalor sebesar 802 kJ per mol. Berarti ini 802 kJ per mol. Nah, hati-hati, setiap reaksi harus kita usahakan setara. Dengan catatan tadi yang terbakar itu si CH4 harus 1, jangan diubah lagi koefisien CH4-nya. Jadi C-nya 1 di kiri, di kanan 1. Hanya 4. Ini 2 ya. Supaya sama 4 berarti di sini 2. Nah, berikutnya O-nya berarti 2 dari si CO2, 2 dari H2O berarti 4. Maka di sini 2 supaya sama-sama 4. Pokoknya jangan diganggu koefisien dari CH4-nya. Nah, itu ya.
Nah, berikutnya yang B. Pembakaran gula. Ini gula. C6H12O6 gula ya. Padatan tentunya berarti solid tambah gas oksigen. Hasilnya CO2 gas tambah H2O liquid. Nah, ini kalau di dalam tubuh ya. Ini pembakaran gula atau gula darah dalam tubuh. Jadi delta-nya katanya adalah 2803. Menghasilkan berarti minus. Yang di atas ini tadi minus ya. Ketinggalan karena eksoterm. Minus berarti ini minus 2803 kilojoule per mol. Nah, terus setiap senyawa yang terbakar tadi koefisiennya harus 1 ya. Maka ini jangan diubah lagi C6H12O6-nya koefisiennya. Yang lain lah yang boleh diubah. C-nya 6 berarti 6. Hanya 12 supaya 12 ini 6. Kita hitung O-nya sekarang. 6 kali 2 12 tambah 6 18. Ini sudah ada 6. Berarti kurang 12 supaya 12 berarti 12 bagi 2 6. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang C. Jika 1,2 gram padatan karbon. Nah, berarti kita cari dulu mol karbon ya. Mol C sama dengan gram atau massa dibagi dengan AR. Karena atom berarti AR. Gram per AR. Gramnya adalah 1,2 per ARC 12. Berarti sama dengan 0,1 mol. Pada saat terbakar dia 1,2 gram, kalornya 39,35 kilojoule. Berarti untuk, nah itu buat di sini ya, untuk membakar 1 mol C dapat delta-nya sebesar 1 mol 0,1. Nah, 0,1 mol karbon delta-nya sama dengan minus 39,35 kilojoule. Itu untuk 0,1. Nah, pertanyaannya kan untuk reaksinya kan kita harus buat dalam 1 mol. Berarti kalau 1 mol berapa? Nah, itu ya udah delta sama dengan tinggal balik bandingkan ya. Maka delta-nya sama dengan boleh 1 per 0,1 ya dikali dengan minus 39,35 kilojoule. Hasilnya sama dengan berarti minus 393,5 kilojoule per mol. Jadi ini udah jadi per mol satuannya. Nggak nampak tadi. Asik lihat catatan rupanya fotonya ini. Videonya nggak nampak. Nggak apa-apa lah. Nah, seperti itu dia. Ya, jadi untuk 0,1 mol dia minus 39,35. Berarti kalau 1 mol ya udah 1 per 0,1 kali minus 39,35 kilojoule. Ya, demikian pembahasan kita untuk entalpi pembakaran, pembentukan, dan penguraian. Semoga video yang saya buat bermanfaat untuk kita semua. Ya, selamat malam, sukses.